Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih buat semua yang baik yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami. Kehadiran-Mu mengubahkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami membangun mezbah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Membawa seluruh pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari datang di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh
dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sama-sama dengan ucap Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Angkat tanganmu. Hosana. Terpujilah. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Katakan Hosana. Hosana. Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Hosana. Amin. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Hosana bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami
saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama. Sembah dan puji demi tatamu. Mari angkat tanganmu. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, angkat tinggi tanganmu. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tepuk tangan sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Sorak-sorai. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa mampu membalasnya. Biarlah kalau kami boleh ada sampai saat ini, sisa hidup kami Tuhan, kami berikan kepada Tuhan. Dengan kami melayani Tuhan, dengan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dengan kami berjalan di dalam jalan Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu apa yang kami punya, yang kami ada, semuanya itu daripada Tuhan. Tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak pernah ada. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tetap perlu firman-Mu untuk tetap menuntun kami. Setiap langkah kami, biarlah ada di dalam tangan dan firman-Mu. Kuasai setiap kami di tempat ini, urapi kami Tuhan. Kami percaya firman yang ditabur itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu memberikan kekuatan kepada kami. Firman itu menghibur kami. Firman itu bahkan mencipta apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang sudah ada pun itu bisa ada karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu semuanya datang dari Tuhan. Semua yang kita punya, bahkan dunia ini dijadikan itu semua dari firman Tuhan. Mari kita lihat dulu di dalam Yohanes yang pertama, ayat yang 1 sampai dengan ke-3. Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-3. Pada mulanya adalah firman. Firman di sini huruf besar yang artinya Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14, kita langsung ke ayat 14, supaya kita tahu firman itu siapa. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Tetapi memang dia belum menjadi manusia. Sehingga saudara, Yesus dikatakan sama seperti Bapa. Itu bicara dua pribadi, tetapi satu hakikat sederajat saudara. Apa maknanya, apa pentingnya saudara? Sehingga kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan. Dia yang menjadikan. Jadi di saat penciptaan langit dan bumi, cakrawala siang dan malam, tumbuh-tumbuhan, binatang di laut dan di darat saudara, itu semua datangnya dari Tuhan. Dan Yesus ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Saudara, Yesus itu Tuhan yang kita sembah, menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang ada pun saudara, Tuhan jadikan. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian 1, waktu Tuhan menjadikan pada awalnya itu cakrawala, dia memisahkan siang dan malam. Dia menjadikan daratan, dia menjadikan lautan. Lalu dari yang sudah ada itu, Tuhan menjadikan binatang-binatang di darat. Artinya yang dari sudah ada ini Tuhan menjadikan binatang di darat. Laut yang sudah dijadikan itu Tuhan menjadikan ikan. Lalu dari darat itu saudara, Tuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Udara cakrawala yang Tuhan jadikan burung. Dan saya mau katakan sampai hari ini pun, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, perputaran saudara di dalam kehidupan manusia, itu kalau boleh ada, semua karena Tuhan. Katakan amin. Saudara, waktu Tuhan menjadikan manusia, dia ambil dari material yang sudah ada. Dari debu dan tanah dikatakan, dibentuk. Termasuk tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dari tanah. Tetapi yang membedakan adalah waktu Tuhan menjadikan manusia, dia memberikan rohnya. Dia menghembuskan rohnya. Tetapi seringkali orang juga mengartikan salah, dipikir dihembus, ditiup saudara. Sehingga banyak praktek-praktek yang terjadi. Kalau mau terima Roh Kudus ditiup saudara. Padahal kalau kita mau tahu, Allah itu tidak pernah punya paru-paru. Kalau dikatakan dihembus artinya diberikan rohnya itu kepada kita. Nah itulah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Meskipun kita diciptakan dari material yang sudah ada, debu dan tanah itu. Sehingga saudara dan saya punya sifat-sifat rohani yang bisa berelasi kepada Tuhan yang tidak diberikan kepada manusia, kepada makhluk yang lain. Apa pentingnya? Sehingga dikala saudara ingin berdoa kepada Tuhan, saudara punya relasi kepada Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain, Bapak Ibu. Saya menerangkan ini supaya saudara dan saya harus sadar dan tahu bahwa kita boleh ada itu karena Tuhan. Bahkan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, saudara. Beda dengan yang lainnya. Hari ini, saudara boleh merasa berbahagia dan berbangga. Karena saudara diciptakan itu beda dengan yang lain. Ada roh Allah di dalam kita. Punya relasi dengan Tuhan. Saudara, meskipun kadang orang mengatakan, Pak, kenapa saya punya anak cacat? Di mana Tuhan? Saya mau katakan, semua yang terjadi di dunia ini, semua sepengetahuan Tuhan. Saudara lihat, anak kita mungkin bisa cacat. Kalau saudara tahu Nick, tidak ada tangan, sedikit, kakinya juga pendek saudara. Tapi waktu dia punya anak, anaknya nggak cacat. Saudara pernah mungkin menjumpai anak yang autis, anak yang cacat mental. Tapi waktu dia melahirkan, anaknya bisa sempurna dan pintar. Itu bukti bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kalau saudara lihat binatang yang lain ini, mohon maaf saudara, saya bukan sedang menyamakan. Tapi saudara kalau mau melatih monyet, sepandai sepinter apapun,
Mungkin sampai ada yang bisa mengeluarkan kata-kata, bisa menulis. Tapi kalau dia lahir saudara, tetap monyet. Tetap tidak bisa sekolah di bangku sekolah. Saudara lihat ikan yang ada di laut. Sebagaimana dia hebat pun, tapi cuma satu gaya ikan itu bisa berenang. Tapi manusia saudara lihat, yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya, yang Tuhan hembuskan rohnya itu saudara. Tuhan memberikan akal budinya kepada kita. Sehingga saudara lihat, kalau manusia berenang, bisa gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, betul? Tapi ada yang gaya batu juga saudara. Saudara lihat di daratan, apa binatang yang paling cepat larinya? Kuda. Tapi manusia mampu menciptakan mobil yang larinya saudara dikatakan 1000 horsepower. Melebihi saudara kemampuan binatang. Kalau saudara lihat burung di udara, burung apapun juga, manusia mampu menciptakan drone dengan kamera. Bahkan dengan sekarang ada senjata saudara. Pesawat terbang yang bisa membawa ratusan bahkan ribuan orang. Di sini kita harus sadar bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga saudara dan saya harus menyadari bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini, kalau kita boleh kerja, kita boleh punya hikmat, kita boleh punya segalanya saudara, yes, good. Tapi kita harus sadar itu datangnya dari Tuhan. Saudara mungkin orang yang pandai, orang yang cerdas, profesor, dokter saudara, bisa menyembuhkan orang, bisa menjadikan obat-obatan. Tapi harus sadar, hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Tapi kalau kita nggak sadar, kita merasa bahwa itu semua milik kita saudara. Tidak sedikit orang yang sudah sukses di atas, tapi akhirnya jatuh. Saudara lihat pengusaha besar, punya ratusan karyawan bahkan ribuan karyawan, anak 2 nggak bisa diurus. Itu menandakan bahwa kita perlu Tuhan. Kenapa 1000 karyawan bisa menghormati dia, tapi 2 anaknya tidak bisa menghormati dia dan menghargai dia? Sadarlah, apa yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Satu ketika saya punya sahabat saudara, dia cerita sama saya, istri saya itu punya sakit. Sakit apa, Pak? Ya, nama pastinya sih nggak ada. Saya nggak tahu di dunia kedokteran itu apa saudara. Tapi kalau bahasa gaulnya itu beseran saudara. Nah ini mungkin ada yang ngerti. Beseran itu setiap setengah jam, 1 jam ke toilet. Buang air kecil saudara, tapi buangnya sedikit. Nanti selang 2-3 jam ke toilet lagi. 1 hari itu bisa puluhan kali ke toilet saudara. Sudah ke dokter, dicek MRI, USG, semuanya tidak ditemukan penyakitnya. Dokter-dokter yang hebat pun sudah tidak ada, tidak ada yang tahu. Satu ketika dia kenal dokter keluarganya yang dari dulu. Memang dokter ini saudara sebulan di Eropa, sebulan di Amerika, nanti sebulan di Indonesia. Jadi harus atur jadwal. Waktu dia ke sana, ini bukan pure dokter, yang artinya dia lebih kepada pola hidup. Dia katakan begini. Dia tanya dulu kebiasaan istrinya. Ibu kebiasaannya apa, Pak? Rupanya sering duduk di depan komputer. Kebanyakan duduk. Oke, kalau begitu sudah tahunan, ada kemungkinan saraf di saluran itu, ya, di kemihnya itu, saudara, mungkin terjepit atau sebagainya. Oleh karena itu dia kadang rubah kebiasaan dulu, sambil saya kasih herbal. Lalu saudara setiap pagi, sore, sehari 2 kali dia putar itu apartemen. Dia tinggal di apartemen saudara. Beberapa kali dia harus banyak jalan, tapi nggak sampai 7 kali, nanti runtuh saudara. Putar saudara. Dan setelah 2-3 minggu kemudian,
berkurang durasi ke toiletnya. Dan setelah 3 bulan saudara, dia sembuh. Dia bilang, Pak, betul kan? Semua itu bisa karena pengetahuan. Saya katakan, iya betul itu karena pengetahuan. Tapi kita harus ingat, semua yang ada itu, bahkan hikmat yang diberikan kepada kita oleh siapapun juga, itu datangnya dari Tuhan. Kalau semata-mata itu hanya pengetahuan, saudara, artinya bisa diulang, betul? Kalau semata-mata, saudara. Sekarang saya katakan gini, Pak, coba cari lagi orang yang penyakitnya sama, lalu suruh keliling komplek atau tempat dia tinggal. Kita buktikan apakah bisa sembuh. Belum tentu. Artinya bukan semata-mata pengetahuan. Di atas pengetahuan ada kuasa Tuhan, saudara. Ada beberapa anak muda, saudara, saya baca artikel, dia katakan tembok Yeriko itu, Pak, benar bisa runtuh. Bukan karena Tuhan, itu memang ada hitungannya. Berapa detak itu, saudara, jalan orang dikelilingin 1 kali, berapa sekian ribu orang keliling hari kedua, hari ketiga, hari ke-6, hari ke-7, 7 kali. Itu ada hitungannya semua, Pak. Saudara, sekarang kita boleh kumpulkan orang kembali. Coba hitung berapa tekanan suara yang mampu meruntuhkan tembok Yeriko atau bangunan. Coba kita keliling lagi, kita hitung sama-sama, apakah mampu meruntuhkan gedung itu. Saya mau katakan tidak. Itu, saudara, Tuhan tidak pernah menghilangkan pengetahuan. Tuhan tidak pernah menghilangkan akal budi. Tuhan tidak pernah menghilangkan apa yang ada di dunia ini. Tuhan tidak pernah menghilangkan kemampuan kita, kecerdasan kita. Tapi kita harus sadar, kita harus tahu bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Dia menjadikan apa yang belum pernah ada, dan nantinya yang sudah ada dan menjadi ada kembali. Dan termasuk hidup kita yang hari ini, saudara. Kalau besok kita boleh ada, kita boleh makan, kita boleh kerja, kita boleh menghasilkan, kita boleh ada jemaat, kita boleh ada talenta. Apa yang kita punya semua, kita harus percaya itu boleh ada karena Tuhan. Dan saya yakin kalau orang-orang bisa menangkap ini, maka orang itu akan menjadi orang yang rendah hati. Bukan orang yang sombong, saudara. Dia tahu semuanya datang dari Tuhan. Dan yang kedua, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 tadi dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu akhirnya menjadi manusia. Dia lahir ke dunia ini, saudara. Dan ini sekarang momennya Natal juga. Kenapa? Karena dia mau mengajarkan saudara teladan kepada kita. Dia mau memberikan contoh bagaimana manusia itu harus hidup. Patronnya itu seperti apa. Sehingga Yesus waktu dia dianiaya, dia dicobai, dia menderita, saudara, dia tetap ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sampai pada finalnya dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan contoh hidup sebagai manusia kepada kita. Sehingga saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita percaya kita harus masuk dalam rencananya dan mengakhiri pertandingan iman kita sampai kelak kita tutup usia. Mungkin ada orang mengatakan, Pak, dia firman jadi manusia. Dan saya mau katakan, saudara, dia itu betul-betul merasakan apa yang manusia rasakan. Dikatakan waktu dia puasa dia lapar. Bahkan di dalam Matius 26 ayat 38 pun dikatakan waktu dia mau menghadapi harus mati di atas kayu salib, dia tahu, saudara, sampai dikatakan mau mati rasanya. Matius 26 ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka,
hatiku sangat sedih. Dia bisa punya perasaan. Jadi banyak orang mengatakan, Pak, dia Tuhan jadi manusia cuma tubuhnya saja, tapi tidak bisa merasakan sakit, tidak bisa merasakan lapar atau haus. Itu ada paham-paham seperti itu. Tapi saya mau katakan, Yesus sendiri mengatakan, aku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia punya apa yang dia rasakan, yang kita rasakan juga, Bapak Ibu. Sehingga waktu dia katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, dia mengalami. Dia dipukul, dia dihajar, saudara, dia alami. Tetapi saya mau memberitahukan, justru karena itu dia memberikan teladan dan dia menginspirasi para murid, para rasul, pengikut-pengikutnya, orang yang saudara yang mau mengikuti jalan Tuhan. Sehingga saudara ingat, waktu Stefanus pun mau menghadapi hari akhirnya, ajalnya, dia mengatakan hal yang serupa dengan apa yang Yesus katakan. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sama, saudara. Seperti waktu Yesus dipaku, Bapa ampuni mereka. Dan langit terbuka, dan di situ dikatakan Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdiri. Dia berdiri, saudara. Apa artinya? Kalau seseorang berdiri dari tahtanya, saudara, berdiri dari singgasananya, lalu memberikan penghormatan, itulah penghormatan tertinggi. Hari ini kalau saudara berkorban buat orang, saudara pandang Yesus. Dia pernah dikhianati oleh murid, yaitu Yudas. Dia dianiaya oleh manusia yang mau diampuni dosanya. Sehingga hari ini kalau kita mengalami satu masalah, aniaya, fitnaan orang, saudara sudah bantu dia, tolong dia, tapi saudara dikhianati atau apapun, lihat Yesus. Yudas, saudara. Saudara lihat orang-orang yang menghakimi Yesus. Sehingga itulah yang menginspirasi orang-orang setelah Yesus. Makanya kenapa firman itu harus menjadi manusia. Dan di dalam 2 Korintus 17, di tengah-tengah pelayanan Paulus pun, Paulus katakan seperti ini. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada duri dalam daging di dalam hidupnya Paulus. Apa itu? Kita lihat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru karena kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus. Lagi-lagi dia katakan itu datangnya dari Tuhan. Kalau dia boleh kuat, dia boleh mampu, dia bisa melayani saudara, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Dia katakan karena kuasa dari Kristus turun menaungi aku. Pada mulanya adalah firman. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dia lagi-lagi mengatakan karena Kristus, bukan karena saya hebat. Kalau saya boleh mampu atas aniaya ini, kalau ada duri dalam daging di tengah-tengah pelayanan saya, di tengah-tengah hidup saya, di tengah-tengah keluarga saya, jalan yang harus saya hidupi itu semata-mata karena Tuhan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, duri dalam daging itu adalah penyakit matanya nggak pernah sembuh. Saudara, duri dalam daging itu di dalam terjemahan lain dikatakan seperti serpihan kayu. Saudara pernah kena serpihan kayu nggak? Masuk ke dalam tangan kita.
Saudara dengan kasat mata aja kadang gak kelihatan kalau itu betul-betul kecil. Dengan tangan manusia, serpian itu gak mungkin bisa dibawa keluar. Duri dalam daging mata itu saudara, Paulus, pengobatan tidak bisa menyembuhkan dia. Dia sudah pergi ke tabib, saya katakan sudah. Dia sudah berdoa, sudah puasa, sudah. Tapi tangan manusia tidak bisa mengambil duri dalam daging itu. Hanya tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak mau, dia katakan gak apa-apa. Saya kalau boleh dipakai Tuhan, tapi kalau misalkan ada duri dalam daging, saya tetap mungkin ada satu hal di dalam hidup saya. Mungkin itu penyakit mungkin, saudara. Mungkin ada hal-hal yang lain, dia katakan gak apa-apa. Jangan-jangan Tuhan taruh ini supaya saya ingat. Dikala saya ngangkat barang, saya tahu, aduh sakit ya. Saya tahu bahwa hidup ini saya milik Tuhan. Jangan-jangan saudara waktu pelayanan sudah dipakai Tuhan luar biasa, jadi sombong saudara. Sehingga penyakit itu mengingatkan dia kembali. Oh betul ya, saya manusia lemah. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya tumpang tangan orang bisa sembuh, bukan saya karena tumpang tangan akhirnya setan itu keluar. Tapi kenapa duri dalam daging saya tumpang, saya doa gak sembuh? Karena apa yang kamu lakukan, doa yang kamu panjatkan, setan yang kamu usir, sakit yang disembuhkan, itu bukan datangnya dari kita. Semua itu datangnya daripada Tuhan. Saya selalu memotivasi diri saya, saudara. Tuhan mungkin bisa pakai saya, ngomong, khotbah, mungkin bisa doa-doa, saudara. Tapi satu ketika, mohon maaf, kita juga gak mau nih, saudara. Seumpama, satu ketika saya kebablasan. Saya merasa saya hebat. Tuhan cukup, saudara, putar saya punya urat sedikit. Akhirnya saya jadi pelok dan saya gak bisa ngomong. Gimana saudara? Makanya kita harus sadar, semua yang kita punya ini datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita hebat Bapak Ibu. Kita hanya manusia yang diciptakan, mohon maaf, tidak. Cuma beda karena roh Allah diberikan kepada kita. Air itu menjadikan ikan. Daratan itu menjadikan tumbuhan dan binatang darat. Udara cakrawala itu menjadikan burung di sana, yang ada dijadikan ada. Kita sama seperti makhluk yang lain dijadikan dari tanah. Tapi bedanya saudara, kita dihembuskan roh Allah. Sehingga kita harus sadar, kalau kita akhirnya bisa berelasi dengan Tuhan, kita bisa menjadikan apa yang sudah ada menjadi ada, ciptaan, obat-obatan buat ini, pekerjaan dan semuanya, akal budi, itu semua datangnya dari Tuhan. Kalau kita bisa kuat di dalam pelayanan, kita bisa melayani seperti Paulus melayani, seperti Stefanus melayani, itu semata-mata hanya karena Tuhan. Sehingga saudara, saya percaya kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka meskipun ada tantangan, aniaya yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap bisa berbuat baik. Kita tetap bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kita sadar itu semua datangnya dari Tuhan. Makanya Paulus, dia mampu mengampuni, dia mampu melayani. Stefanus mampu, dia katakan, Bapa jangan tanggungkan dosa kepada mereka. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Makanya hari ini saya mau katakan, saudara, kita menjadi Kristen itu bukan sekedar percaya. Harus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kalau saya ngomong begini, saudara, seringkali orang mengatakan ini gereja best mengajarkan kalau keselamatan itu karena perbuatan baik. Selalu ngajarin orang Kristen itu harus ngampuni, harus berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan saya mau katakan hari ini memang itu yang harus dilakukan. Apa yang Yesus lakukan waktu dia menjadi manusia? Apa setelah firman itu menjadi daging? Dia lakukan hal-hal yang baik, dia memberikan contoh. Yang orang pada saat itu, saudara, hukum itu bukan jadi baik tapi untuk menghukum orang, hukum Taurat. Kalau kamu tidak melakukan ini, dihukum. Kamu tidak di sini, dihukum. Tapi dia sendiri gak lakukan. Tapi Yesus datang ke dunia ini memberikan contoh. Dia melakukan.
Hari ini saya mau katakan Kristen harus jadi baik, berbuat baik. Orang itu bukan cukup gak buat jahat. Karena kalau saudara tidak buat jahat saja, itu belum menambarkan saudara buat baik. Kita saudara seringkali berpikir gak cukup gak berbuat jahat. Sehingga yang terjadi begini, kita mudah menghakimi orang. Ahli Taurat gak buat jahat loh, gak jahat. Dia lakukan Taurat, perpuluhan dia lakukan, persembahan dia lakukan, dan itu memang saudara gak buat jahat. Dia lakukan sembahyang dan semuanya. Kita terkadang juga begitu, sehingga kita mengatakan begini, Pak, saya gak lebih jahat dari dia. Saya lebih baik di rumah, Pak. Saya gak buat jahat. Daripada dia sudah ke gereja masih ngerokok, daripada dia ke gereja masih minum minuman keras, lebih baik saya, Pak. Nah saudara, itu akibat kalau kita menjadi Kristen cukup tidak berbuat jahat. Tapi saya mau katakan itu belum berbuat baik. Saudara ingat Lazarus dan orang kaya yang sedang makan? Waktu dia makan, remah-remahnya jatuh. Lazarus makan. Lazarus itu dikatakan borokan, ada penyakitnya. Orang kaya ini jahat atau tidak? Dia nggak usir Lazarus. Mungkin saudara kalau kita lagi makan di restoran atau di warung kopi, saudara ya, ada pengemis di situ, mungkin kita masih ngomong, Pak, mohon maaf ya, Bapak boleh kesana nggak? Atau kita panggil apa? Penjaga, tolong dong, saya lagi makan. Orang kaya ini enggak. Dia biarkan makan di situ. Tapi apakah sudah berbuat baik? Belum. Kalau dia buat baik, dia bawa orang sakit ini ke dokter. Makanya hari ini saudara, kalau kita tahu teman kita yang ke gereja begini dan begitu, kita harus berpikir bagaimana saya melayani dia supaya dia jadi baik. Saudara sudah melakukan yang namanya baik tadi. Bahkan luar biasa yang Tuhan lakukan, bukan sekedar baik saja. Tapi Yesus mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan dia sudah praktekkan saudara. Waktu dia dianiaya, dia dipukul, dia dicemeti, dia dipaku saudara. Bahkan di atas kayu salib dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jikalau engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Nah mengenai hal ini ada dua saudara. Saudara juga sudah pernah dengar. Yang pertama artinya, kalau saudara ditampar, memang pada saat itu tentara, pada saat itu saudara pejabat kalau ketemu orang yang bawahan, itu dia gak suka ngalangin jalan, dia main tendang, dia main tampar. Itu tentara pada saat itu. Sehingga Yesus tahu, kalau memang itu yang terjadi kepadamu, balaslah dengan kebaikan, doakan mereka. Dan Yesus praktekkan. Dia ditampar, dia dipukul, dia dicemeti, di atas kayu salib dia doakan, Bapa ampunilah mereka, dia praktekkan. Pengertian yang kedua, kalau kita ditampar saudara dengan tangan kanan pada umumnya, itu kenanya di mana? Di pipi kiri. Artinya namparnya begini atau pakai punggung? Pakai punggung. Kenapa pakai punggung saudara? Karena itu kebiasaan tradisi di saat itu. Kalau nampar pakai punggung itu karena kelasnya lebih rendah, kastanya lebih rendah. Pejabat tentara nampar orang ini begini saudara. Kalau dia nampar begini artinya dia menyatakan dirinya sama kastanya. Sehingga Yesus dengan hikmat dia mengatakan, berilah pipi kirimu. Sehingga mau gak mau dia harus nampar begini toh. Sehingga pejabat tentara pada saat itu waktu mau nampar begini, menjatuhkan harkat martabatnya. Sehingga dia gak mau nampar lagi. Itu namanya hikmat dari Tuhan. Sehingga kalau saudara pernah lihat kata-kata tulisan dari Gembala Senior Pak Fengki, dia tulis begini, menang dengan tidak menyakiti hati lawan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan saudara. Maka saya mau katakan, itulah kemenangan sejati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan. Haleluya. Hari ini Tuhan kami sadar bahwa kami boleh ada itu semua karena Engkau Tuhan.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan bahkan yang sudah ada Tuhan jadikan. Sehingga terus bergulir sampai hari ini hidup kami. Kalau boleh ada karena Tuhan. Kalau kami boleh menjadikan sesuatu. Kalau kami boleh dipakai Tuhan. Itu sebab semata-mata karena Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia bukaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwa
Ku bersama. Mari serukan